Ketika Rasulullah jatuh sakit, di pertengahan malam beliau ditemani budaknya, Abu Muwaihibah, berjalan menuju pemakaman Baqi atas perintah Allah untuk mendoakan para penghuni kuburan Baqi. Tatkala berdiri di tengah-tengah kuburan Al-Baqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Assalamualaikum wahai penghuni kuburan. Berbahagialah kalian semua dengan apa yang kalian rasakan di dalamnya, daripada apa yang kini dirasakan manusia. Banyak cobaan kini datang bagaikan serpihan malam yang gelap gulita, di mana cobaan terakhir menyusul cobaan pertama, dan cobaan terakhir lebih buruk daripada cobaan pertama." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan wajahnya ke arah Abu Muwaihibah dan berkata, "Wahai Abu Muwaihibah, telah diberikan kepadaku kunci-kunci kekayaan dunia, keabadian di dalamnya, dan surga. Lalu aku diperintahkan untuk memilih di antaranya, atau aku memilih dengan pilihan bertemu Tuhanku dan surga." Lalu Abu Muwaihibah berkata, "Wahai Rasulullah, ambillah kunci-kunci kekayaan dunia, keabadian di dalamnya, dan surga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak, demi Allah wahai Abu Muwaihibah, aku lebih mencintai bertemu dengan Tuhanku dan surga." Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohonkan ampunan bagi penghuni kuburan Al-Baqi, lalu kemudian pulang. Dan keesokan harinya beliau mulai sakit-sakitan yang membuatnya meninggal dunia. Sahabat yang dirahmati Allah, kita bisa renungkan kisah ini dengan baik, bahwa setelah berbagai kesulitan, cacian, ancaman, dan ujian yang beliau hadapi selama menyiarkan agama Allah di muka bumi ini, beliau tidak mengharapkan balasan sedikit pun dari kenikmatan dunia. Padahal jika beliau mau, beliau bisa mendapatkannya dengan mudah. Saat Rasulullah kembali dari ziarahnya di pemakaman Al-Baqi, beliau kemudian pulang di rumah Aisyah. Rasulullah mengeluh kepada Aisyah tentang kepalanya. "Demi Allah wahai Aisyah, kepalaku ini justru jauh lebih sakit." Rasulullah kemudian bertanya kepada Aisyah, "Bagaimana jika kamu meninggal dunia sebelum aku, lalu kumandikan dan kukafani, setelah itu kusyolati dan kukuburkan?" Aisyah menjawab, "Demi Allah, jika itu yang terjadi padaku, engkau pasti pulang ke rumahku lalu bermesraan dengan salah satu istrimu." Mendengar jawaban itu Rasulullah pun tersenyum. Esoknya Rasulullah mulai jatuh sakit. Walau demikian, beliau tetap menyempatkan mengunjungi istri-istrinya, hingga akhirnya sakitnya makin parah tatkala di rumah Maimunah. Rasulullah lalu memanggil istri-istrinya untuk meminta izin untuk dirawat di rumah Aisyah, dan para istri setuju. Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas memapah Rasulullah menuju rumah Aisyah. Sakit Rasulullah makin serius hingga pingsan beberapa kali. Ketika beliau sadar, Rasulullah meminta, "Siramkan kepadaku 7 gayung dari beragam sumur, agar aku segar kembali dan dapat keluar menemui orang-orang dan memberi wasiat kepada mereka." Aisyah mendudukkan suaminya di gentong air milik Hafsyah binti Umar bin Khattab, kemudian menyiramkan air kepada badan Nabi. Setelah itu, Rasulullah keluar rumah menuju mimbar, kemudian duduk lalu mendoakan para syuhada perang Uhud, memintakan ampunan untuk mereka, memperbanyak mengucapkan solawat untuk mereka. Sesungguhnya salah seorang hamba Allah diberi 2 pilihan, dunia atau apa yang ada di sisinya. Kemudian hamba tersebut memilih apa yang ada di sisinya. Mendengar hal itu, Abu Bakar menyadari yang dimaksud dengan seorang hamba Allah itu adalah Nabi sendiri. Spontan dia pun menangis dan berkata, "Biarkan kami menebus engkau dengan jiwa kami dan anak-anak kami." Rasulullah kemudian berkata, "Tahanlah emosimu, wahai Abu Bakar. Lihatlah pintu-pintu menuju masjid ini. Tutuplah semua kecuali rumah Abu Bakar, karena aku tidak dapatkan orang yang lebih baik persahabatannya denganku daripada Abu Bakar."